TikTok. Obrolan menarik dan juga inovatif. Iya, Kembali lagi bersama kita berdua, Juki, Juhal dan ini. iya. Tapi kali ini nggak Juki karena di belakang kita ada dua orang lagi Iya, bener banget. yang akan nimbrung juga di kita pada malam hari ini. Yang pastinya kita langsung aja kenalan aja dari yang boleh baru nih. dengar. Boleh, Boleh silakan. kenalan sama kenalan dulu di depan kita. Selamat malam penonton setia TikTok ya, Jomang TV. Perkenalkan, nama saya August Yusman Zibwa dan saat ini sedang berkuliah juga. Jadi kebetulan banget ini ada undangan, jadi mengisi acara TikTok pada malam hari ini. Betul banget. Panggilannya siapa? August. Oke, yang satunya, boleh dah. Saya. Iya, ya dong. Saya kan nggak mungkin Kan udah. Satu lagi ya. Gak apa-apa. Jadi nama saya itu Revin Fardel Wimei Sarumaha, nama panggilan Revin. Saya juga sedang berkuliah semester 2 di Universitas Palangkaraya, jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke. Berarti kedua-duanya ini sama-sama kesibukannya lagi kuliah nih? Iya. Semester? Saya semester 4. Saya semester 2. Oke, berarti beda setahun lah ya, Iya. nggak jauh-jauh banget gitu ya. Oke, berarti tadi aku dengar tadi si Revin ngambil ilmu pemerintahan, terus August ngambil teknik pertambangan. teknik pertambangan ya. Jadi ada dua orang nih gini, Iya. ini ada August sama juga Revin. Revi. Kira-kira kita mau ngobrol apa? Sampai kita ngumpul berempat ini, sampai kita mau Kita kasih spill temanya dulu ya untuk malam Kasih ini, dong. yaitu kita malam ini akan bahas tentang tidak ada yang terlambat, yang Betul. kata terlambat untuk orang yang ingin mencapai tujuan Widih. atau apa yang kita inginkan gitu. Galau banget ya. Iya dong, karena ada dua orang yang spesial untuk malam hari ini. Kita akan mengulik ya, Betul. mengulik pencapaian mereka berdua, apa yang sudah dicapai bahkan ingin dicapai tapi tidak berhasil. Oke. Karena Langsung aja kita iya. tanya-tanya. Gak Boleh. usah lama-lama lagi. Wow. Siap. Kita mulai dari siapa dulu, Ki? Bingsut kali ya? Boleh deh, sweet, Sweet. apa Sweet. sih? Enggak, jangan. Kita aja yang Bingsut. Kalau mereka yang Bingsut nanti mereka tahu nih, kita aja. Oke, siap. Kita oke Ya. ya. 1, 2, 3. Oke, berarti Agus duluan. Oke, gimana Gus? Kalau aku sendiri kan tadi ilmu pertambangan ya? Teknik pertambangan ya? Sorry, kebalik nih. Teknik pertambangan gitu ya. Menurut aku itu salah satu jurusan kuliah yang boleh dibilang cukup sibuk, terus juga hitung-hitungan pastinya. Iya, Yang pastinya memang harus fokus banget gitu kan. Nah tuh gimana tuh caranya Agus untuk tetap bisa nih berprestasi tapi juga dengan kepadatan kuliah yang boleh dibilang mikir juga gitu. Betul banget. Baik, menyikapi ini ya, kebutuhan mahasiswa ya. Yang namanya mahasiswa itu siapa sih yang nggak sibuk ya? Iya. Tapi memang banyak juga kita temukan di luar sana juga mahasiswa yang pura-pura sibuk. Tapi ketika kamu masuk teknik, nggak ada istilahnya mahasiswa pura-pura sibuk. Jadi jadwal memang begitu padat, praktikum sana sini. Tapi Praktikum ya. Iya, Praktikumnya tuh apa tuh? Terus ada banyak sih, ada yang mungkin kalau teman-teman di sini mungkin kalau ada yang tingkat lagi menyaksikan tuh biasanya tuh praktikum geologi fisik, geologi struktur, identifikasi mineral batuan, dan ini lagi akan praktikum teknik peledakan sama pengolahan mineral batu bara. Berarti itu ngeledakin beneran? Biasanya pakai replika. Oh pakai replika, kira tiba-tiba ke giling gitu kan, Ya, bawa iya angin dong. gitu kan, terus dia meledak gitu. Kasihan Seru perusahaannya juga nanti, gitu ya. perusahaannya nanti bangkrut tuh Bang. Iya. Kasihan banget jurusannya juga meledak. Tahu ledakinnya beneran gitu ya. Itu ngitung-ngitung juga, ngitung-ngitung batu bara segede apa dimensinya atau gimana sih? Iya, menghitung tonasenya. Jadi Tonasenya. gimana cara kan di semester 4 ini lagi mengenai teknik peledakan. Oke. Jadi teknik peledakan itu ada banyak modelnya, ada yang bentuk vikat dan banyak sebagainya. Oh. Pokoknya ribet, susah dan mikir lah ya kayak gitu. Ya. Oh, pertanyaan aku untuk kan tadi kan pembelajaran tentang teknik peledakan. Itu tujuannya apa? Kalau boleh tahu. Nah, jadi kan biasanya itu kan untuk mendapatkan suatu mineral Iya. atau itu batu bara, ya perlu yang namanya penjelasan yang namanya pengotor ya, atau mineral Kita gandum. SKS dulu ya. Oke. Satu SKS dulu. Jadi, nah, jadi kan sebelum sampai ke tahap itu kita mengeksplorasi, mencari tahu bagaimana sih seberapa besar mineral yang bisa di situ, apakah layak ditambang. Jadi ketika dia layak ditambang, maka akan diadakan teknik peledakan. Tujuan teknik peledakan untuk mengambil yang benar-benar sumber dayanya. Iya. Oke. Nah, pokoknya intinya ribet Ki ya. Ini banyak juga mikir dan juga bukan mata kuliah yang bisa sambil ditinggal-tinggal gitu ya. Nah, tapi aku dengar-dengar Agusnya juga berprestasi gitu, aktif juga di luar. Maksudnya organisasi juga jalan, terus juga kemarin ikut pemilihan duta genre kampus juga.
kemudian aku lihat juga storytelling kah? Iya betul banget. Storytelling. Nah, itu gimana caranya supaya tetap berprestasi? Tapi kan mata kuliah tadi juga boleh dibilang ribet dan berat padat juga jadwalnya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu kembali ke kita teman-temannya. Ketika kita memutuskan untuk ngambil suatu tindakan atau suatu keputusan, itu pasti ada resikonya. Namun di sini saya mengambil hal yang positif. Saya ingin mengatakan, saya ingin kayak gimana ya, mencoba menantang diri saya. Jadi tidak selamanya yang susah ini bakalan susah. Jadi kita akan menemukan satu titik bagaimana sih, kan orang-orang kayak mikir ya, aku ini udah susah banget gitu, jadi nggak bisa kayaknya, nggak ada waktu. Jadi sebaliknya, bagaimana cara saya dari yang orang-orang dari sana teknik itu sibuk banget, nggak ada waktu, bahkan pun waktu untuk makan pun nggak ada katanya. Waktu tidur aja kurang. Tidur pun kurang. Saking sibuknya. Saking sibuknya. Namun belajar dari situ saya mengatakan kepada saya, no, nggak mungkin seperti begitu. Apakah saya sama seperti itu akan keberlanjutannya? Bagaimana saya bisa mengenal dunia luar ya? Bagaimana saya jangankan yang di luar lingkungan kampus saja, bagaimana bisa saya kenal? Kalau saya sibuk praktikum terus, sibuk mengerjakan laporan terus. Nah, jadi berbicara mengenai tadi prestasi teman-teman. Nah, di sini ketika kita sudah memilih suatu tantangan dan kita ingin menantang diri kita, otomatis kita juga menetapkan target. Betul. Nah, jadi dalam selama saya berkuliah itu jujur saya juga milih-milih lombanya. Oke, memang nggak semuanya. Nggak semua. Kalau semua kayaknya udah tepar. Udah tepar. Jadi udah nggak ada tenaga, betul. cocokkan dulu dengan yang kepribadian kita. Oke. Kita sanggup di mana sih? Jadi kebetulan saya juga suka storytelling, aktif, suka bercerita dengan bahasa Inggris. Saya rasa, dan ini juga bukan cuma pertama kali, sejak SMP, SMA, dan hingga di perkuliahan ini. Jadi terbawa-bawa. Jadi intinya dulu pilih hal yang kamu senangi. Karena kalau kamu senangi pasti kamu akan berhasil. Next. Nah, jadi meskipun waktunya padat, tapi kamu sudah menyenanginya, apapun yang kamu lakukan, pasti apapun caranya akan kamu lakukan. Disempat-sempatin lah ya. Disempat-sempatin dilakukan. Nah, jadi berbicara mengenai storytelling kemarin ya teman-teman. Mungkin di SMP saya orangnya juga gagal. Tapi gagal. Jadi kan kebetulan itu percaya dirinya itu sangat kecil sekali. Masih kurang pede gitu. Kurang pede. Udah kurang pede, terus pesertanya itu banyak sampai 20-an. Sedangkan yang juara itu cuma 3. Jadi itulah yang membuat saya insecure, karena kan saya sudah menganggap bahwa saya dipandang sebelah mata. Nah, sebenarnya ini nggak bagus banget teman-teman. Nah, minder banget. Jadi coba di SMA, di SMA memang sempat, tapi cuma bisa jadi finalis doang, nggak sempat, nggak bisa dapat juaranya. Winner gitu. Belum winner. Tapi setidaknya sudah mencoba. Jadi kemarin itu yang di SMA itu tingkatnya lebih tinggi sekepulauan Nias, tapi berusaha untuk menghampiri yang terbaik. Jadi finalis saja, tapi tidak membuat semangat ini untuk kendor ya. Mungkin di SMP kemarin sudah sekali ikut, nggak mau ikut lagi, kapok. Padahal tahun depan masih ada lagi seharusnya. Harusnya ikut lagi, coba lagi. Ikut lagi. Oke, sekarang gantian nih, kita coba tanya ke Revin juga ya. Jadi kan udah bercerita si Agus ya, tentang masalah prestasinya kan. Nah, sekarang dong si Revi ceritakan dong prestasi yang pernah coba tapi gagal. Dulu itu udah dulu. Udah pernah nyoba pernah nggak? Sebenarnya kalau dibilang prestasi itu sih itu bukan hal yang terlalu apa sekali ya, menurut saya itu bukan hal yang terlalu penting bagi saya gitu kan. Karena dari sepanjang saya SMA hingga saya sampai di Palangkaraya ini pengalaman yang banyak gitu. Nah, apa aja itu? Jujur sebenarnya saya dan teman saya ini, Agus ini adalah satu angkatan sebenarnya, satu SMA dulu, tapi sayangnya saya menjadi gap year gitu. Sebenarnya saya tamatan tahun 2021 seperti Agus juga. Setahun dulu berarti. Iya, jujur saja dulu waktu SMA ini Agus lebih tahu cerita saya. Saya dulu waktu SMA itu ogah-ogahan. Cerita ya, habisnya Agus cerita. Tapi tahu soalnya katanya Agus. Enggak, biar saya yang ceritain gitu. Ya, Agus cerita, Agus. Jadi dulu waktu SMA itu kami satu kelas bahkan gitu kan. Nah, dulu saya waktu SMA itu, saya itu ogah-ogahan dulu waktu sekolah gitu. Malas sekali, bukan malas gimana? Mungkin karena bukan bidang saya, karena kan masuk di kalau di SMA itu kan ada 2 jurusan ya. Kalau di sekolah kami itu ada IPS, ada IPA. Iya gitu. Oke, saya masuk di jurusan IPA kemarin itu, tapi mungkin memang basic saya itu saya nggak pernah mau untuk hitung-hitungan gitu kan. Saya nggak,
susah menurut saya gitu. Capek ya Langsung langsung ya. Iya, udah ogah-ogahan gitu kan. Udah malas ketemu fisika, kimia, Kimia. matematika wajib. Biologi. Matematika wajib 20 lah matematika peminatan lagi ada. Oke, lanjut. Udah setelah itu lambat laun jadi saya datang ke sekolah itu cuman hanya untuk kayak formalitas doang. Yang penting saya sudah mengerjakan tugas, mengerjakan kewajiban saya, Yang tidak penting- ada ambisi sama sekali gitu. Yang penting isi ini, Iya, isi gitu. absen ya. Betul, isi absen. Saya sama dapat uang saku. Ah, betul. Wajib itu. Iya. Udah barulah ada perubahan itu di waktu akhir kelas 12 semester 2 itu tahun 2021. Saya sudah mulai berpikir tentang masa depan karena saya tengok teman-teman saya udah mulai ada yang coba SNMPTN, ada yang coba SBMPTN, bahkan ada yang mencoba beasiswa yang lain gitu kan. Betul, Beasiswa kita- swasta gitu. Betul. Jadi aku berpikir bilang, aku nanti mau kemana ini gitu. Aku udah mulai tersadar di situ kan dalam diri saya karena dulu itu kan kalau namanya juga anak SMA remaja itu kan waduh terserah lah keluar Iya. gitu nongki dan sebagainya, mana ada lagi sempat untuk memikirkan hal yang seperti begitu. Udah tahun 2021 saya mencoba menanya sama diri saya sendiri gitu kan, saya pacu apa sih sebenarnya, maksudnya saya mau kemana ini gitu kan. Saya pikir-pikir, sedangkan di jurusan saya di SMA saya nggak ada sama sekali yang keinginan gitu kan, bahkan Nggak dari masuk. iya nggak masuk gitu, arahnya mau kemana. Akhirnya saya mau mencoba memancing diri saya untuk mencoba di jurusan IPS. Itu mancingnya pakai apa tuh? Bukan, jadi kayak mencoba kayak Oke. melihat gitu kan. Oke. Kan kita sekarang kan udah ada Android gitu kan. Jadi saya baca-baca, saya perhatikan gitu kan jurusan-jurusan gimana gitu. Jadi saya dulu waktu tahun 2021 itu di semester itu saya tertarik di 2 jurusan gitu kan. Jujur aja pertama itu jurusan kriminologi, kedua Oke. jurusan ilmu komunikasi gitu. Kriminologi berarti berkaitan sama tindak laku kriminal. Iya, kriminal gitu kan. Kalau kata lebih bekernya itu psikolog kriminal gitu. Psikolog kriminal. Ini yang kalau ada serial killer terus dia nanyain apa alasan kamu melakukan Ah iya kayak gitu, kayak Oke. detektif gitu. Sherlock Holmes nih. Betul. Detektif Conan gitu kan. Ya. Terus saya cari tahu tentang jurusan itu, kebetulan saya suka sekali juga karena kenapa? Motivasi saya untuk masuk di jurusan itu adalah karena cuman menonton sebuah film. Apa tuh? Film detektif itu film dari negara Hong Kong yang berjudul So Close gitu. Close. Iya. Mantap juga nih. Mantap, Ini Jackie iya. Chan namanya. Enggak. Nah, jadi di situ saya cari tahu karena ada istilah kriminologi atau seorang psikolog kriminal yang memecahkan kasus, saya tertarik gitu. Tahu-taunya saya cari tahu di Indonesia cuma ada jurusan itu cuma ada 3 kampus. Ada 3 kampus. Ya, yang pertama itu perguruan tinggi negerinya cuma 1 yaitu Universitas Indonesia. Iya. Yang 2 lagi itu perguruan tinggi swasta. Yang pertama itu Universitas Budi Luhur di Jakarta Selatan, yang kedua Universitas Islam Riau gitu. Mantap risetnya. Udah. Tahu ya. Iya, saya coba di lain sisi itu pertama itu saya sadar diri kan kalau di PTN itu apalagi kalau orang UI, mendengar ya. UI itu udah dewa-dewanya Masih Indonesia kira- gitu. Masih kira tinggi. Tinggi gitu kan. Jadi saya udah kesampingan aja dulu. Mungkin di lain waktu saya apa gitu. Jadi saya fokus di 2 perguruan tinggi swasta ini. Nah, jadi saya coba di Universitas Budi Luhur, pertama beasiswanya saya kasih tahu info, saya ulik semuanya. Karena kenapa? Kebetulan juga saya ini dari keluarga yang kurang mampu ya, yang nggak bisa kayak berkuliah dengan lancar begitu saja gitu. Harus ada apanya. Jadi saya cari tahu ternyata ada yaitu 2 beasiswa yang ditawarkan kemarin itu, yaitu beasiswa KIP sama beasiswa Nusantara gitu. Jadi saya coba beasiswa KIP karena kebetulan kalau beasiswa KIP itu kan ada penawaran yang dimana itu adalah beasiswa dari pemerintah. Betul. Terus Ada lagi uang itu tadi. iya ada Uang saku. uang sakunya Atau gitu. tunjangan juga. Saya coba. Ya alhasil sebenarnya saya lolos saat itu. Saya lolos. Lolos tuh. Udah saya kasih Tidak tahu diambil dong. nih kesempatannya. Iya, saya kasih tahu sama orang tua saya. Saya bilang, saya lolos Pak, gitu kan. Karena juga ibu saya udah meninggal dunia ya, tahun 2017 gitu. Saya kasih tahu sama ayah saya katakan, Pak saya udah lolos gini dan sebagainya gitu kan. Istilahnya saya lolos beasiswa ini, bagaimana selanjutnya? Terus karena juga di situasi tahun 2021 itu masih masa-masa pandemi ya. Oke. Terus di Jakarta itu nggak ada keluarga, apalagi di daerah Jakarta Nggak ada Selatan kenalan. itu nggak ada kenalan gitu kan. Jadi kebetulan peraturan dari sananya pengumumannya 2 hari setelah pengumuman harus sudah ada sampai di tempat gitu. Saya bilang dong sama ayah saya sama bapak saya gimana gitu kan.
Jadi kata papa saya, ya kita tengok dulu situasinya. Tahu-taunya karena memang situasi nggak memungkinkan, akhirnya ya udahlah saya nggak diambil gitu. Sedangkan waktunya itu udah nggak ada lagi gitu kan, SBMPTN udah lewat, SNMPTN juga udah lewat gitu. Berarti itu posisinya sebenarnya gap year-nya bukan karena nggak diterima, tapi udah diterima. Iya. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya, situasi nggak Jadi memungkinkan. tidak ngambil kesempatan. Itu. Tapi kalau ingin diambil sebenarnya ingin. Ingin mau. Betul. Cuma karena kondisi ya ada juga gitu, tidak Terus juga nggak ada keluarga di sana, nggak ada kenalan juga, pasti orang tua ragu nih ini anak dilepas ke Jakarta gitu kan. Iya. Namanya juga Jakarta itu kan kota besar. kota keras gitu. Keras. Tapi berarti kalian berdua ini, August sama Revin ini berarti sama-sama dari Lombok dari Nias. Iya. Sama siapa Lombok terus pikir ya. Kayaknya mau jalan ke Lombok. Enggak ya. Mungkin ya, amin ya. Katanya bagus sih. Berarti dua-duanya sama-sama perantauan dari Nias, sama-sama dari Pulau Nias. Terus juga akhirnya ke Kota Palangkaraya, ke Kalimantan Tengah dengan teknik pertambangan dan juga ilmu pemerintahan ya. Nah, tapi tetap bisa bagi waktu tadi, tetap bisa nyari peluang kayak gitu ya, tetap berkarya dalam artian berprestasi untuk diri sendiri kayak gitu, dengan segala keterbatasan dan mungkin di sini nggak ada siapa-siapa juga, atau mungkin Modal nekat. iya modal nekat ya ibaratnya kayak gitu. Terus apa nih alasannya jadi memilih Kalimantan gitu teman-teman? Iya, Mungkin termasuk dari- Palangka ya. Betul. Itu apa sih? Siapa duluan? Ya, siapa dulu? Terus ada atau maksud lagi? Enggak usah. Nggak usah. Agus aja lah. Iya, iya. Jadi kenapa sih milih? Awalnya jujur ya teman-teman di sini pada mau nanya sebenarnya saya tuh nggak suka lapangan ya. Kerja lapangan tuh saya paling nggak suka dan Tambangnya lapangan banget nih. lapangan banget. Iya. Jadi awalnya tuh saya coba juga beasiswa keperawatan, kedinasan juga. Saya juga sudah lulus, tinggal pemberkasan. Sama nih. Sama lagi gitu kan. Ini salah satu lagi kesempatan yang selalu mungkin bimbang kali ya. Ada pertimbangannya juga. Next, bukan cuma itu, saya juga pilih Politeknik Pariwisata. Oke. Lancar juga di bahasa Inggris. Alhasil lulus juga. Jadi ada 3. Enggak diambil juga gitu. 3, jadi kebetulan. Tiga tahun, Nah, ya. pertamanya kan dari UPH udah ACC sampai tinggal pengiriman berkas, dari Politeknik Pariwisata Poltek Parmedan juga sudah ACC, teknik pertambangan juga sudah ACC, sampai saya bingung saya pilih yang mana. Sampai saya cerita ke kakak saya bilang gini, coba ambil yang ini, prospek kerjanya tinggi. Tapi saya bilang kayak gini, prospek kerja tinggi tapi kalau nggak sesuai dengan yang saya inginkan gimana sih kak? Iya. Nah gitu, jadi sempat bimbang. Terus saya bilang nggak mungkin juga saya sia-siakan ya, karena pun juga saya dapat beasiswa. Betul. Beasiswa juga di sini. Dapat beasiswa KIP juga. Jadi awalnya dari yang suka banget dengan yang ini, dengan kesehatan, dengan juga suka pariwisata, tiba-tiba karena saya akhirnya mindset saya terbuka kembali. Maka saya bilang coba kamu lihat, dan ini ya mas serius ya, mungkin teman-teman di luar sana itu mau terpikir kenapa ya jadi teknik pertambangan, karena memang benar pendapatan itu tinggi sekali. Betul. Sama juga prospek kerjanya tinggi sekali. Belum banyak gitu yang ahlinya gitu. Jadi inilah yang alasannya. Tapi jangan jadikan ini teman-teman salah motivasi jadinya teman-teman. Nah, coba diulik kembali. Tapi di sini saya juga tidak memberitahu, saya tidak memberitahu bahwa saya salah motivasi teman-teman ya. Tapi di sini juga saya sudah ngambil tekad. Jadi sudah memutuskan bahwa saya memilih Kalimantan. Nah, kenapa bisa memilih Kalimantan tadi? Pertama itu karena jurusan yang saya dapat itu kan teknik pertambangan. Ini kan lumayan terkenal ya. Dia Indonesia itu cuma 69 universitas. Jadi yang di Palangkaraya ini itu termasuk 13 dari 69 perguruan tinggi. Palangkaraya jurusan teknik pertama itu masuk 13 kertas B. Aku saya pilih sini, terus kemudian pas tingkatnya itu gimana bilangnya ya? Peluang kita masuk sini tinggi banget. Iya. Hitung-hitungan nih kalau buat main strategi gitu ya. Ini bisa nih gitu. Bisa. Dan memang Palangka ini termasuk kampus peluang yang enak dan selalu ada peluang itu. Oke, lanjut. Jadi cerita kemarin, jadi saya juga lolusnya SBMPTN, tes juga sih teman. Tes juga ya. Tes ya. Iya, jadi kebetulan karena pilihan pertama juga di sini, alhasil diterima. Saya udah memutuskan juga, karena saya ingat, saya jauh-jauh dari Nias ke Medan juga itu ada biayanya, biaya tes dari Nias ke Sibolga ke Medan itu pengeluaran biaya. Aja gitu ya.
Terus saya mikir kembali, kalau saya hanya sebatas hanya coba-coba ngapain? Mendingan saya sudah habis biaya di sini, terus kenapa nggak saya ambil? Kebetulan juga beasiswa, kejar aja. Tapi puji Tuhan nyampe di Palangkaraya ini jurusannya juga enak aja. Saya juga merasa tertantang sebaliknya, karena kan yang namanya praktikum sih, mungkin teman-teman yang jurusan teknik tahu ya gimana praktikum di teknik itu bagaimana ya, keras banget. Tapi belajar dari situ, saya ingin menantang diri saya, karena saya ada satu motivasi mengatakan gimana caranya hal baru tersebut yang kamu pelajari itu kamu bisa menguasainya. Jadi itu kayak makanan biasa gitu. Dari belajar dari situ, saya akhirnya bisa berada di sini di Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Nah, berbicara dengan jurusan dengan saya ini tadi juga, saya tidak ketinggalan juga bagaimana cara saya mengembangkan potensi yang saya miliki. Mungkin tadi saya bisa di bahasa Inggris. Nah, saya ikut tadi lomba-lomba seperti storytelling. Kemudian makanya tetap nih ngambil realistis aja kayak gitu. Ini peluang paling tinggi gitu. Di pertambangan. Tapi juga gimana supaya minat yang disukai storytelling terus juga pariwisata tadi tetap jalan, ya udah mau cari nih organisasi atau kegiatan-kegiatan lomba yang masih bisa jadi tempat menyalurkan tadi ya. Oke. Jadi berarti tadi yang storytelling adalah salah satu bakat ya Gus yang punya itu ya. Nah, cuman kalau misalnya di teknik perkembangan roti. Terus kemudian si Agus kan punya bakat kayak itu. Kalau misalnya Agus nggak berani keluar dari zona nyaman, ya mungkin ya udah di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Nggak nyampe, iya stuck di situ dan nggak bisa keluar dari zona nyaman. Ya memang sih, kalau kita udah keluar dari zona nyaman itu kita bisa menerima tantangan yang lebih wow lagi daripada yang sebelumnya sih. Dan ya memang kalau aku sih si Agus memang berani keluar dari zona nyaman. Padahal kan teknik ya, nggak cuma di teknik pertambangan, di teknik sipil dan lain-lain sibuk banget nih dengan kegiatan di luar sana, panas-panasan ya kan, siang-siang tiba-tiba keluar, terus kemudian saya juga pulangnya sampai malam juga. Tapi membandingkan dia untuk bisa keluar dari zona nyaman dan bisa mengembangkan bakatnya sendiri gitu sih, memang keren juga sih. Akhirnya tadi kan diterima tuh, terus ngabarin ke Revin nih, Vin aku diterima gitu. Betul. Kamu nyusul gak kayak gini? Gimana Vin? Itu cerita mungkin dia cerita ya. Biar aku. Jadi setelah semuanya selesai, jadi satu angkatan tahun 2021 itu kan jadi istilahnya udah tamat nih. Udah mencar-mencar semuanya gitu kan. Aku udah berdiam aja di Nias gitu kan. Jadi aku di Nias doang gitu kan. Ya istilahnya dulu selama 1 tahun di Nias itu ya sambil kerja gitu kan, bantu-bantuin abang gitu kan, jadi asistennya gitu, untuk bantu-bantuin dia dalam pekerjaannya gitu kan, seenggaknya nambah uang jajan gitu. Udah, jadi saya berpikir gitu kan, aduh ini udah tahun segini tapi istilahnya dalam hati saya ya jujur aja juga siapa juga anak yang nggak mau kuliah gitu kan. Jadi dalam hati saya, aduh gimana ini gitu kan, teman-teman saya semua udah punya ada yang udah ke Medan, ada yang udah fokus kerja gitu kan, bahkan teman-teman nongkrong saya aja yang tadi saya katakan tuh udah pada semua, udah pada maju semua gitu kan, bergerak gitu kan. Jadi saya berpikir aduh gimana ini gitu kan, saya cari-cari dong info gitu kan, saya istilahnya semuanya teman-teman saya yang dulu itu saya kontak-kontakin sesuatu, kamu di mana sekarang, gimana gini dan sebagainya gitu kan. Istilahnya saya bertanya tentang perkuliahannya gitu kan, prosesnya, iya gitu. akhirnya saya kebetulan juga karena Agus ini tetanggaan juga, maksudnya sama satu kampung juga, satu kampung, satu desa, teman dekat tuh dia. Iya gitu. Kalau jadi pulang balik bareng gitu, satu bis satu ini. Jadi karena saya sering lewat depan rumah, saya bilang, ih ada ini di mana ya gitu. Akhirnya aku berpikir gitu kan, ada ini di mana gitu. Awalnya aku nggak tahu karena kenapa di sekolah saya dan Agus ini jarang banget main gitu atau sama-sama tahu tapi nggak yang akrab-akrab banget. Akrab banget gitu kan. Beda tongkrongan itu istilahnya gitu. Terus sih saya anak nongkrongnya di Padang. Saya anak rumahan dia anak tongkrongan gitu. Udah, jadi karena saya sering perhatiin Leo depan rumahnya dia nggak ada gitu kan, saya berpikir untuk mengontak dia gitu kan, di mana nih yang lagi nih gitu kan. Aku tanya dong samanya, kamu sekarang di mana gitu. Akhirnya waktu di teleponan itu via telepon berceritalah dia bilang kalau aku sekarang udah di Universitas Palangkaraya jurusan teknik pertambangan. Wah gitu, istilahnya saya kaget gitu kan, apalagi kan udah jauh banget di Kalimantan gitu. 3 kali pesawat, 3 kali transit ya. Iya.
itu bukan jarak yang apa gitu kan. Jadi saya berpikir kan, dia aja berani gitu kan, kok aku kayak untuk mencapai hal itu kenapa tidak bisa gitu kan. Nah, akhirnya di situ aku mulai bertanya samanya, oh berarti kamu kemarin SBM-nya? Terus bilang iya gitu kan. Akhirnya gimana tata cara pendaftarannya, terus melihat passing grade-nya gimana gitu kan. Akhirnya aku udah mulai menganalisis gitu kan passing grade-nya, terus aku melihat kemampuanku juga, mulai mempelajari kemampuanku selama 1 tahun itu gitu kan, agar nanti tahun 2022 nggak kecolongan lagi kayak tahun 2021 gitu. Akhirnya selama 1 tahun itu aku memang benar-benar fokus untuk biar di tahun 2022 itu aku melanjut gitu, aku bisa berkuliah gitu. Akhirnya aku tanya-tanya tentang informasi di sana gitu kan. Terus aku sharing dong sama Agus kan, aku bilang kan, aku kalau untuk masalah kayak saintek atau kayak seperti jurusan teknik untuk hitung-hitungan aku angkat tangan gitu. Aku udah nyerah gitu, aku nggak bisa lagi. Udah SMK-nya IPA. Iya, bukan nggak bisa, tapi memang nggak ada ketertarikan gitu kan. Bukan bidangnya. Udah nggak ini ya, Iya. udah nggak nafsu kalau makan. Iya betul, udah nggak mau dimakan lagi gitu. Itu lagi. Akhirnya dia nawarnya udah coba sosum aja gitu kan. Bagian sosum itu kan istilahnya bagian IPS kan. Ada akhirnya aku pelajari, di situ ada administrasi negara, ilmu pemerintahan, sosiologi, itu bagian FISIP, ada ekonomi pembangunan dan istilahnya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya saya menganalisis lagi, saya cari tahu Universitas Palangkaraya. Mungkin karena juga dalam pikiran saya jauh-jauh, akhirnya saya mempelajari lagi. Saya memilih jurusannya gitu. Saya melihat ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara itu akreditasinya A di Universitas Palangkaraya gitu kan. Jadi biar juga dalam pikiran saya agar juga nanti saya ke sana tidak sia-sia juga gitu kan. Lebih baik saya pilih itu gitu. Akhirnya di SBMPTN saya kasih pilihan pertama itu ilmu pemerintahan, pilihan kedua ilmu administrasi negara. Tapi sama-sama Universitas Palangkaraya. Di Palangkaraya juga gitu. Akhirnya tes SBMPTN di tahun 2022. Tapi di sela-sela waktu tes SBMPTN hingga pengumuman SBMPTN, kan tes SBMPTN itu pertengahan Mei, sedangkan pengumuman SBMPTN itu akhir Juni gitu. Ya. Ada jaraknya gitu. Tapi saya tinggal di Medan sama kakak saya. Akhirnya kakak saya bilang, maksudnya kamu jangan terlena, maksudnya jangan terlalu terpaku dengan SBMPTN itu. Kamu cari informasi yang lain, plan yang lain gitu kan. Nah, sebenarnya sebelum aku mencoba SBMPTN itu aku juga udah coba keperawatan, tapi di UPH yang beasiswa yang sama seperti Agus ceritakan tadi gitu kan. Berhasil di situ. Enggak berhasil gitu. Ya, saya bilang kan dia nggak suka hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Mental. Tapi hanya karena berpikirnya yang penting kan itu beasiswa, yang penting kuliah gitu kan. Nah, sebenarnya di tes akademik lolos, tapi di tes wawancaranya di situ saya gagal gitu kan. Nah, tapi waktu saya sudah sampai di Medan, sudah selesai SBMPTN, saya ditelepon lagi dari pihak kampusnya gitu kan. Mereka menawarkan jurusan yang lain. Apa itu? Jurusan lain itu Dokter. bukan dokter, analisis kesehatan, jurusan analisis kesehatan gitu kan. Jadi itu beasiswa juga, tapi sayangnya bukan beasiswa full, hanya beasiswa uang kuliah doang gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, istilahnya coba aja gitu kan. Jadi mendingan lah, yang penting ada usaha gitu kan. Jadi mereka meminta cuman kayak tulis esai tentang analisis kesehatan, tentang jurusan analisis kesehatan, terus lengkapi berkas-berkas gitu kan. Jadi ada juga beberapa berkas-berkas yang tidak perlu dilengkapi karena waktu pendaftaran keperawatan itu udah dilengkapi sama lah. Iya gitu. Udah akhirnya udah selesai semuanya saya melengkapi berkas, bahkan menyelesaikan esai itu gitu kan. Majulah, akhirnya nyampe di akhir bulan Juni itu, kalau nggak salah itu tanggal 23 Juni pengumuman SBMPTN. Puji Tuhan aku lewat juga di Universitas Palangkaraya. Berhasil dengan pilihan pertama jurusan ilmu pemerintahan gitu kan. Ya siapa sih yang nggak senang kan, aku akhirnya bahagia banget gitu kan, sampai kayak kakakku itu juga ikutan bahagia kan, aku kasih tahu gitu kan, gini aku udah lewat gitu kan. Tapi bukan hanya sampai di situ aja gitu kan. Kabarin aku mantap nih Gus. Iya betul. Aku kabarin aku bisa nyusul kayak gitu. Iya. Nanti kosan bareng kayak gitu. Iya. Kosan bareng sekarang. Beneran gitu. Makan, tidur? Ya, Sama. kan satu kosan. Satu kosan. Akhirnya
udah karena udah pengumuman jadi langsung lah karena ada berkas-berkas ini dilengkapi lagi. Bahkan yang sudah aku coba tadi yang lain itu aku udah sampingkan aja. Udah fokus sama yang satu ini gitu. Akhirnya semuanya aku selesaikan pemberkasan, aku kirim awal Agustus tanggal 5 aku berangkat ke kota Palangkaraya gitu. Ya, sampai ke Palangkaraya. Sampai di Palangkaraya. Lumayan kan jalan-jalan dari Nias ke Palangkaraya. Jauh ya. 3 transit, 3 Tapi kali transit. ini sih kalau dari cerita Revin ini yang benar-benar emang tidak ada kata terlambat tadi sih. Iya, tidak ada kata terlambat. Maksudnya di awal nih udah mungkin sempat kecolongan di waktu kayak gitu. Iya. Juga sempat kecolongan ketinggalan nih karena nggak tahu bakal daftar SBM lagi gitu di Iya. tahun sama, akhirnya harus menunda tahun depan, tapi ternyata malah akhirnya ketemu nih sama temennya, terus juga dapat kesempatan beasiswa juga kayak Iya. gitu, bisa keluar daerah juga, memberanikan diri juga kayak gitu, terus juga pada akhirnya merekatkan juga nih pertemanan yang mungkin dulu di sekolah Iya, biasa biasa. si Agus nih di sekolah sih ini sih kayak gitu, cuman nggak ngobrol Iya, lah, kayak cuman gitu. tahu tapi nggak akrab. Iya. Tapi karena keadaan nih merantau, siapa lagi yang Siapa diajak lagi, ngobrol? iya, betul. Siapa lagi? Cuman dia orang Nias yang mengerti apa yang gue maksud. Iya, betul. Ya. Akhirnya kembali bersama di sini ya. Iya sih. Nah, kalau dari Agus sendiri juga emang dari yang mau nggak mau harus menyingkirkan berbagai banyak pilihan, menyampingkan boleh dibilang passion ya orang anak zaman sekarang kayak gitu ke sesuatu yang mungkin lebih realistis gitu ya. Ini depannya masa depannya depanku. ini kayak gitu. Peluangnya besar. Peluangnya besar gitu. Mau nggak mau harus ngambil dan nekat juga gitu ya ke Palangkaraya. Tapi di Palangkaraya kalau Revin kan patokannya sama Agus nih, ibaratnya abang-abangannya kayak gitu yang udah duluan, yang udah buka jalan, udah buka jalan. Kalau Agus sendiri apa ada keluarga kah atau siapa kayak gitu? Makanya Atau ada kenalan gitu. iya, jadi ke Palangkaraya aja lah. Atau cuman ya udah nih karena Kalimantan emang pusat pertambangan terus juga ada Betul. kampusnya kayak gitu, jadi ya udah ambil aja gitu. Nah, jadi sedikit cerita. Awalnya sebelum juga kan kebetulan saya juga nggak tahu kalau ternyata di Kalimantan ini ternyata organisasi ada organisasinya. Iya, ada organisasi. Ada organisasinya, sampai saya pikir apakah apakah cuma saya orang Indonesia di sana yang berkuliah di sana. Ternyata banyak. Dan 100 udah orang ada- lebih. Dan udah ada terbentuk organisasinya sendiri. Udah terbentuk organisasinya. Sampai saya kontak dengan orang Indonesia di sini. Ternyata ada juga yang sama dengan jurusan saya. Sampai saya tanya, gimana bang berkuliah di jurusan teknik kayak gini? Saya lolos kemarin teknik pertambangan, beasiswa, demikian. Terus abangnya bilang, oh bagus lah kalau kayak gitu. Ambil aja di sini teknik pertambangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi hanya karena tadi itu, seharusnya kalau keluarga saya nggak ada di sini. Nggak Jadi ada. modal nekat. Emang nekat ya. Betul. Langsung hubungin kontak nyari kenalan di sini kayak gitu. Jadi ingin tahu gimana sih? Nanti aneh juga saya kesini, saya mau kemana gitu? Iya, siapa nih yang dituju? Kemana nih? Gitu ya. Kampusnya aja nggak tahu di mana nih Betul tempatnya banget. nih. Saya ya. nggak tahu sampai kampusnya di mana. Alhasil abangnya juga baik, memperkenalkan di sini kita ada organisasi namanya Himpunan Pudinis Kota Palangkaraya. Terus saya pikir cuma beberapa orang, ternyata pas saya tahu ternyata itu hampir 200 orang. Banyak ya. Banyak banget aja yang sudah alumni. Dan hasil kami juga disambut. Ini kami dibuat perayaan juga sih, penyambutan mahasiswa. Wah, dibuat oke. penyambutan perayaan. Dan hasil hanya modal itu tadi, saya bertemu ke keluarga, orang tua juga bilang ya udah kalau demikian nggak masalah. Karena kami juga laki-laki bukan. Karena masih ada ya. Iya, betul. Kalau laki-laki mah bebas ya, mau kemana aja udah. Ya udah bebas gitu. Setelah, orang tua juga dukung, survive gitu. betul banget. Orang tua dukung. Kebetulan saya juga beritahu bahwa nama Pak teknik pertambangan. Saya beritahu lah gimana kenapa sih teknik pertambangan itu bagus. Saya bilang apa alasannya, meyakinkan banget, peluang kerjanya sangat besar. Terus orang tua juga sudah bilang ya udah kalau kamu mau itu. Orang tua kemarin awalnya nanya ini, kan kemarin ada 3 kan yang lewat, mau pilih mana coba? Awalnya kan cuman mau kesehatan kan, Iya. terus benar-benar terus orang tua yakinkan kembali kalau memang kamu milih teknik pertambangan, kejar. Terus saya bilang, ya saya kejar dong pak, udah capek-capek kan, Iya. capek-capek. Kejar Dan- capek dong. Alhasil menekatkan diri hingga berada di sini dan sedang udah sampai semester 4 saya nggak nyangka, sampai saya pikir saya juga Udah melewati ya. Iya udah melewati.
Sampai saya mikir ternyata juga berat juga ya, jauh dari sana ya, dari Nias ya. Iya. 3 kali transit. Hingga sampai semesternya masih belum pernah balik. 2 tahun berarti 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Mau 2 tahun nih. Mau 2 tahun. Kalau Revin baru setahun. Belum, masih masih 6 bulan. Masih masih baru. Tapi kan kalian berdua kan udah ini ya, ibaratnya sama-sama ngalamin apa ya, proses yang panjang ya, punya cerita masing-masing juga, yang satu dengan berbagai pilihan yang membingungkan, yang satu terdesak dengan waktu dan keadaan, nggak ada yang dipilih nih kayak gitu, nggak ada yang dipilih kayak gitu, berkebalikan. Tapi akhirnya dari berbagai banyak kesempatan, dari berbagai banyak pilihan yang ada, akhirnya sampailah titik ini kayak gitu. Nah mungkin apa ya, mungkin ada sesuatu kali yang bisa di-share juga sama teman-teman yang ada di rumah. Tapi tunggu dulu, kita nggak akan share sekarang karena kita mau jeda dulu dengan satu buah iklan yang satu ini. Ini dia iklan, check it out. Yup, balik masih TikTok online dan juga inovatif bersama Juki ya. Juki banget ya. Tadi kita udah membahas banyak ya tentang pengalaman Agus ataupun si Revi. Lika-liku perjalanan. Kalau si masalah perkuliahan. Iya. Masalah juga bagaimana passion dan juga apa ya, pencapaian antara pilihan-pilihan gitu, maksudnya antara prospek real dan keinginan dalam diri gitu, maksudnya ya passion diri sendiri gitu, lebih nyamannya di mana gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman gitu. Iya. Nah mungkin karena kita juga udah dari tadi ngobrol banyak juga, terus juga udah cerita banyak kayak gitu ya. Mungkin kita pengen dengar juga nih ya dari teman-teman, kira-kira nih buat orang-orang atau buat teman-teman yang ada di luar sana dan lagi dengerin gitu, kira-kira menghadapi hal yang sama atau mungkin ada di titik yang sama kayak gitu, kayak Revin ataupun juga August gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kalian kasih gitu, mungkin tips and triknya atau mungkin supaya lebih kuat lagi atau gimana gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Si Revin dulu deh. Revin dulu deh. Kasih motivasi juga boleh, kasih solusinya juga boleh, atau pengalaman ya, kemarin pengalamannya juga sempat ngedown tapi bisa bangkit lagi. karena ada orang tercinta, ada paman, terus juga ada ketemu August gitu, ngedengar ceritanya jadi wah harusnya ada nih teman rival gitu ibaratnya. Jadi pengen ikut kejar juga gitu. Apa sih motivasinya Betul. untuk bangkit lagi? Iya. Oke. Sebenarnya jujur saja untuk berpikiran yang muluk-muluk untuk menjadi hal yang sangat luar biasa itu enggak juga sih, enggak terlalu ekspektasi itu enggak terlalu tinggi sebenarnya. Aku hanya memasang patokan dalam hidup itu, yang penting kayak misalnya di tahun 2021 kan udah gagal, tahun 2022 harus berhasil gitu kan. Nah, ditambah lagi ya, jujur juga dengan melihat teman-teman yang satu angkatan yang udah maju semua, yang udah maksudnya istilahnya udah satu level di depanku gitu kan, ya otomatis aku nggak mau ketinggalan dong. Agak gitu. panas juga. Ya agak panas gitu. Iya. Nah, terus dengan melihat kondisi apa ya, yang paling terutama yang membuat saya untuk terus maju itu yaitu keluarga saya ya. Jujur aja, ya orang adik-adik saya, kakak saya gitu kan. Ada juga teringat dengan almarhum ibu saya gitu kan, yang selalu dulu itu mengatakan sama kami, jangan istilahnya kalian tuh jangan sampai seperti kami gitu, yang istilahnya yang cuma tamatan SMA, yang kerjanya serabutan harus lebih gitu. Jadi dari situ aku udah mulai termotivasi gitu, jangan sampai masa muda itu sia-sia gitu dengan hal ya, jangan cuma nyaman kayak kan ada beberapa kan anak muda yang bilang kita harus menikmati masa muda. Banyak itu Menikmati masa muda yang bagaimana dulu itu kan yang menjadi pertanyaannya gitu kan. Nah, kalau bagi saya menikmati masa muda itu yaitu dengan mengejar yang bisa saya capai gitu, seperti cita-cita gitu kan, patokan-patokan saya, goals saya, tujuan saya, itu menikmati masa muda menurut saya. Nah, ditambah lagi saya termotivasi dari beberapa kayak keluarga-keluarga jauh yang sudah memandang sebelah mata gitu kan, istilahnya. Jadi kayak seolah-olah minder kan, kayak karena apalagi kan biasa kan di keluarga besar itu kan ada yang mungkin kondisi keluarganya baik, ada juga yang tidak gitu kan. Jadi ada pernah perkataan
dari keluarga jauh saya mengatakan bahwa udah nggak usah kuliah, ngapain kuliah gitu kan, papa kamu nggak sanggup untuk kuliahin kamu gitu. Jadi itu membuat saya kayak oh saya akan buktikan gitu istilahnya yang bukan sakit hati sebenarnya sih, tapi hanya kayak ya jujur memang ada rasa kecewa, sedih gitu kan karena diomongin seperti begitu, tapi saya nggak jadiin itu bagian dari seperti membuat saya down gitu. Iya, yang membuat saya mencari pelampiasan yang lain gitu kan. Malahan menjadi motivasi ya. gitu. Akhirnya saya bilang, "Oke, aku buktikan," gitu kan. Nah, akhirnya dengan keyakinan yang teguh dan sembari juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa juga kan, saya selalu berdoa, meminta gitu. Akhirnya ya satu persatu cita-cita saya tercapai. Yang awalnya saya dipikir anak yang nggak bisa apa-apa, anak yang barangkali pun ada yang berpikir bahwa saya ini anak yang kurang pintar gitu kan, yang nggak bisa, istilahnya kalau kata kasarnya itu saya adalah anak yang bodoh gitu. Satu persatu saya buktikan, karena kenapa? Bagi saya sekarang setelah saya sudah menikmati atau maksudnya sudah merasakan dunia perkuliahan, semua orang mempunyai kelebihan atau potensi di bidangnya masing-masing gitu kan. Mungkin dulu waktu SMA itu bukan di bidang saya gitu ya. Nah, jadi setelah perkuliahan seperti yang mungkin orang abang sudah tahu background saya kan, saya mencoba segala lomba. Akhirnya puji Tuhan saya masuk, sebenarnya itu satu tim sebenarnya. Saya lomba masuk debat, lomba debat bahasa Indonesia. Saya berhasil, kami berhasil meraih juara 2 gitu kan. Dan dan juga saya juga membuktikan juga dari nilai-nilai saya ya, seperti kan sudah selesai semester 1 kemarin itu saya laporkan sama keluarga saya. Ya, puji Tuhan nilai saya memuaskan gitu kan, di luar dari ekspektasi mereka yang mereka berpikir cuman ya si Revin tuh di sana itu cuman kayak pelarian doang gitu kan. Main-main dia. Iya, main-main gitu. Orang kemarin IPA aja dia nggak masuk. Nggak masuk betul. Tapi alhasil saya bisa membuktikan gitu kan. Nah, dibalik juga dari dukungan dari beberapa teman-teman, rekan-rekan, karena dulu juga saya sempat masuk di pelayanan tapi pelayanan di gereja ya gitu kan. Nah, banyak yang menyokong saya gitu kan, seperti yang mendukung gitu kan. Ditambah juga saya juga pernah menjadi seorang konselor remaja di bagian pelayanan gitu kan. Saya dulu sangat tertarik sekali untuk kayak memahami tentang masalah-masalah remaja gitu. Iya, masuk juga nih berarti ke gender sama kayak Agus juga nih berarti. Iya. Tapi dia lebih ke rohani. Gitu. Jadi dari situ kan banyak yang saya hadapi karakter-karakter remaja, istilahnya dari SMP, istilahnya yang masih di bawah saya gitu kan. Jenjang SMP ke SMA gitu kan, barangkali kelas 11 kelas 10 SMA saya itu banyak yang saya hadapi. Ada yang broken home, ada yang memang seperti dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, sama juga seperti pengalaman saya, ada yang dianggap ada yang dipandang sebelah mata. Dan akhirnya itu yang menjadikan saya motivasi untuk saya gitu kan. Dan biar juga setelah saya mencapai seperti yang saya harapkan tadi atau yang pembuktian tadi, jadi itu bisa saya memacu mereka juga. Kadang sekarang masih ada yang masih kontek-kontekan gitu kan. Saya bilang itu situasi kamu nggak harus menjadikan kamu itu down atau mundur gitu kan. Nah, justru kamu nggak boleh tunduk pada kelemahan kamu gitu kan. Karena kenapa? Kelemahan kamu itu bisa diubah menjadi kelebihan gitu kan. Mungkin kelemahan kamu itu adalah kelebihan di orang lain, tapi ada kelebihan kamu yang mungkin menjadi kelemahan orang lain gitu. Istilahnya kamu harus bisa memahami diri kamu sendiri dulu gitu kan. Yang paling saya tekankan juga dalam diri saya itu, apapun itu, seperti misalnya kalau saya tidak sekarang ya, setelah saya menjadi mahasiswa, misalnya saya tidak bisa suatu hal, saya tekankan diri saya, kamu nggak boleh tunduk pada kelemahan kamu, apapun itu. Istilahnya kamu udah berusaha menerjangnya gitu kan, hasilnya mau puas atau tidak, istilahnya kamu sudah berusaha gitu kan. Setidaknya udah mau mencoba berjuang, hasilnya maupun mau bagus atau tidak ya nanti hasilnya gitu. Oke. Kalau dari Revin itu panjang nih ya. Panjang gak dilembah kali sisi ya. Iya betul. Tapi tahu di luar sana juga ada nih teman Revin mungkin yang dia sampai sekarang ya belum bisa kuliah juga gitu, mungkin ini atau kenalan nih. Tapi nanti nelpon juga, ya aku juga mau ke Palangkaraya. Boleh. Nanti udah masuk TV nih. Oke. Dan berarti sekarang Agus terakhir nih. Jadi
Jadi kalau saya pikir ini Revin sudah mengemas baik ya, sudah memberikan kesimpulan saya. Mungkin saya hanya nambahkan sedikit. Mungkin kalau dari saya itu saya mungkin ke motivasi ya. Mungkin masalah waktu. Waktu akan tetap berjalan. Waktu nggak bakalan mundur. Ya. Bisa diulang juga. Iya betul. Sampai saya ada sebuah suatu motivasi. Iya. Apa sih bedanya kita dengan orang di luar sana, orang yang sukses? Padahal kita diberi waktu 24 jam sama. Dia 24 jam, saya 24 jam. Padahal itu sama, bukan sebaliknya. Saya cuma 1 jam, makanya saya nggak bisa demikian. Tapi dia 24 jam. Tidak. Waktu akan tetap berjalan, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu itu? Dan di selang waktu itu, ada yang mengatakan bahwa kesempatan. Jadi setiap waktu kita milik kita adalah suatu kesempatan. Bagaimana cara kita menggunakan waktu atau kesempatan tersebut sebaik mungkin. Dan ketika kita memilih satu kesempatan waktu tersebut, kesempatan itu nggak bakalan datang, kesempatan yang sama nggak bakalan datang 2 kali. Jadi cuma datang sekali. Dan ketika kamu mengambil keputusan, memang terkadang kamu akan dibuat bimbang. Tapi ketika engkau mengatakan bahwa itu adalah tantangan bagi saya dan kamu menganggap dia itu suatu tantangan yang memperbesar kapasitas kamu, nah dari situ kita akan melihat potensi diri kita. Oh ternyata sebelumnya itu saya ada bakat ini yang terpendam. Untung saja saya lewati. Kalau tidak, mungkin bakat ini bakal diam-diam saja kayak gitu. Nah, sampai suatu saat nanti kamu akan mengerti kenapa sih saya harus perlu melewati masa-masa fase-fase demikian. Dan next seperti di moto saya kemarin, dia mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita percaya gitu. Jadi intinya kamu harus percaya dan yakin. Karena kalau kamu nggak yakin, nggak percaya, dan bagaimana bisa kamu bisa sampai di titik saat ini? Intinya dimulai dari diri kita sendiri, kita harus yakin dan mengambil kesempatan itu dan menggunakan sebaik mungkin. Itu saya. Nice. Intinya waktu ya emang nggak bisa diputar ya, dan yakin aja gitu sama, kalau memang percaya nih sama diri ya udah yakin aja kayak gitu. Entah nanti hasilnya baik apa enggak kayak kata Evi tadi ya itu masalah belakangan. Yang penting kita udah berusaha dan memberikan yang terbaik gitu ya. Karena nggak tahu di kesempatan kayak kalau kesempatan ini diambil nanti ya siapa tahu ketemu orang ini gitu. Kalau saya tahu kesempatan ini diambil ternyata membukakan peluang-peluang ke jalan yang lebih jauh lagi kayak gitu ya. Jadi intinya coba aja dulu, ambil aja, jangan takut gitu ya. Dan akhirnya berpetualanglah di kehidupan masing-masing. Betul. Oke, gimana lagi? Ini kayak udah mau habis ya gitu ya. Udah di ujung acara kita juga. Udah banyak juga tadi udah Iya, benar banget. banyak banget ya. Dan udah memang ngasih motivasi juga iya. ke teman-teman. Mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi apa ya? Mungkin jadi panutan juga ya, apa ya? Terlalu berat ya nanti kalau pengalaman atau ya, bisa apa jadi ya? gambaran motivasinya. motivasi juga gitu ya. Kalau wah ternyata gini ya gitu Iya. hidup gitu. Hidupnya sangat keras, tidak lembek gitu. Beda-beda gitu. Setiap orang beda-beda punya masalahnya masing-masing kayak gitu. Perjuangannya juga dia beda-beda Betul. juga ya kan. Kayak misalnya mungkin masalah di Revin beda, masalah di August sendiri beda gitu. Nanti beda orang beda masalah lagi gitu kan. Tiap orang punya kapasitas masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi nikmatilah dan berproses lah gitu. Jalanin aja gitu. Jalanin aja kayak iklan kan. Jalan gitu aja. Oke. Mungkin Ya. itu deh dari kita yang malam hari ini, kita udah ngobrol banyak banget, sharing banyak banget sama teman-teman kita dari Nias, ada August Dan juga Revin, betul. Mulai dari perjalanan bisa kuliah sampai ke Palangkaraya, sampai bagaimana membagi waktunya juga antara perkuliahan dan juga tetap berprestasi. Dan pada akhirnya berbagi kesempatan-kesempatan tadi juga kita sharing banyak banget di TikTok ya. Oke, mungkin ini aja deh kayaknya untuk malam ini. Iya, oke, coba aja ya. Temanya serius banget. Serius banget ya. Oke. Oke deh, kalau gitu. Saya Iki Saya Zuhal. pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di Bye-bye. TikTok. Bye bye.